Memang kita juga menantikan bagaimana. Menantikan ini, ntar malam ada yang joget nggak gitu maksudnya? Ada joget nggak, ada gimmick nggak, atau benar-benar serius membahas mengenai substansi tema yang akan dibahas nanti malam gitu. Harapannya adalah substantif, harapannya. Ya, harapannya ya. Tapi kita lihat dulu ya informasinya ya. Berikut ini. Debat Capres-Cawapres edisi kelima dan yang terakhir akan digelar malam ini Minggu 4 Februari 2024. Penampilan ketiga kandidat dalam debat pamungkas tentu ditunggu-tunggu publik. Pada debat terakhir ini calon presiden akan beradu gagasan membahas 8 tema, yaitu kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Debat kelima ini dinilai jadi kesempatan terakhir bagi para calon presiden untuk meyakinkan para pemilih, mengingat waktu pencoblosan tinggal hitungan hari. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo diprediksi akan menonjolkan pengalaman sebagai kepala daerah dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial. Sedangkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto akan memberikan penampilan berbeda dan terbaik di hadapan publik. Merujuk debat Capres sebelumnya, mereka sama-sama berani menyerang. Akankah debat pamungkas kembali memanas dan akan terjadi saling serang oleh para paslon di forum debat? Apakah visi misi ketiganya bisa dijelaskan detail di debat kali ini? Tim TV One mengabarkan. Ya, ini pertaruhan terakhir ya, di mana masing-masing paslon ini bisa meraup suara undecided voter, swing voter, dan juga pemilih cerdas kalau judul kita pagi hari ini ya, Pia. Bagaimana nantinya persiapan debat pamungkas, kita hadirkan dulu masing-masing tim ses pagi hari ini. Sudah ada Mas Indra Karismiaji, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Indra. Mas Indra. Kemudian juga Bang Viva Yoga Mauladi, juru bicara TKI Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang Viva. Kemudian juga Bang BK Ulung Hapsara, wakil simpul jejaring TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah siap Bapak-bapak? Siap. Di antara ketiga ini ada nggak yang menjadi mentornya Capres? Capres. Kalau capres tidak. Tidak. Kalau cawapres. Cawapres iya. Bang Viva? Kita nggak ada jadi mentor, Nggak ada karena mentor? Pak Prabowo kan sudah oke kan. Oh, Oke. Mas Indra? Mas Indra? Capres kami nggak perlu dimentorin. Gitu. Anda kan pemerhati pendidikan, Mas Indra. Tapi beliau mendikbud yang Iya. justru Lebih tinggi lagi daripada lebih kita ya? tinggi lagi. Ini kayaknya percaya dirinya sudah ada gitu ya dengan tema dialog nanti malam. Oke. Apakah juga ada nilai-nilai yang diberikan kepada paslon lainnya, melihat kayaknya cukup pede ini. Nah, gimana Mas Indra? Kita takut nanti tantrumnya sampai 2029 kalau dikasih nilai lagi nih. Jadi apa Sampai nih? 2029. Kira-kira masuk ke substantif, gimmick atau gimana nanti nih? Malam? Kita pada dasarnya selalu memberikan visi misi secara substantif ya. Memang ada beberapa strategi kemarin yang tujuannya sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat Indonesia jangan ketipu. Gitu loh. Kalau aslinya itu A, ya jangan munculnya B kan gitu. Itu Contoh ya. dong, apa sih maksudnya nih? Hah? Ini pakai Apa yang ketipu nih? pakai kiasan-kiasan ini kita nggak ngerti nih ketipu apa tuh A terus jadinya B. Langsung aja Mas Indra. Misalnya, Contoh. gitu. Pencitraannya. Bang Viva nunggu soalnya Bang Viva. Misalnya gini, pencitraannya gemoy, gitu loh. Tapi- aslinya gemoisian, kan itu yang kita mau tunjukkan. Jadi supaya jangan beli kucing dalam karung. Ya. Itu Tapi gini Mas aja. Indra, kalau misalnya nanti show-nya nanti malam tuh kayak gitu-gitu masih kayak gitu-gitu. Personal gitu loh. Itu kan bukan personal, justru rakyat Indonesia harus berterima kasih. Ya kan, artinya kalau nanti memilih sesuai dengan aslinya. Tapi kan pengennya substansi, nggak Loh, kan pengen yang itu gitu-gitu. semua kan substansi, nggak ada yang ini. Cuman ya kalau ada yang baper kan bukan salah kita. Gitu. Mas Indra, tapi nanti malam kan temanya relate lah dengan apa yang dirasakan masyarakat, Background-nya. pendidikan, Ya. kemudian kesejahteraan dan juga dan lain-lain gitu ya. Apa sih yang akan dihadirkan? Ada bedanya nggak ntar dengan paslon-paslon lainnya? Kan masyarakat pengen tahu nih solusi programnya. Bedanya jauh sekali ya, karena kalau kita bicara rekam jejak, yang namanya Anies Baswedan, tema debat kelima ini semua sudah dilaksanakan. Jadi bicara bukan janji,
tapi bicara eskalasi dari level provinsi DKI Jakarta menjadi levelnya nasional. Contoh, kita bicara kesejahteraan rakyat ya. Ya. Tahu kan kisah kampung akuarium? Ya. Bagaimana rakyat yang digusur, KTP-nya diambil, nggak punya rumah. Sekarang sudah berkali-kali memenangkan penghargaan internasional. Lokasi tersebut ya. Iya, tempatnya, cara Masyarakatnya. hidupnya, bagaimana masyarakat yang disebut masyarakat miskin kota ini, justru mereka bisa membangun sebuah koperasi untuk mengelola perumahannya. Oke. Jadi betul-betul yang diciptakan adalah suatu kemandirian masyarakat. Berbeda jauh dari sebelumnya. Jauh sekali. Siapa yang membuat mereka dulu seperti itu kehidupan? Ya, tentunya gubernur sebelumnya ya, yang tadinya ada gubernur yang akan menjanjikan membangun tempat mereka, tempat tinggal mereka yang memang kumuh, yang memang tidak layak, tapi malah ditinggal, kan? Udah ditinggal, penggantinya malah yang tadinya juga ikut tanda tangan kontrak politik malah gusur, bahkan betul-betul dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Ini sudah dipikirkan nggak ngomong kayak gini pagi ini? Sudah dong. memang Khawatirnya justru malah konsolidasinya sudah baik nih ya, begitu jadi malah Jadi renggang lagi gitu ya. kan itu kan satu fakta yang Sepakat dengan fakta. artinya Kalau fakta artinya sih kita juga kita nggak usah nutupin, kita nggak usah pencitraan Oke. kan Iya. gitu. Oke. Itu baru dari kesejahteraan sosial lah, bicara inklusi. Kita satu-satunya yang punya rekam jejak memberikan kartu disabilitas untuk warga disabilitas. Oke. Satu-satunya yang punya kartu lansia di seluruh Indonesia. Jadi betul-betul memikirkan golongan-golongan yang rentan. Bicara kesehatan, ya kan? Kita itu Mas Anies dalam waktu 4 bulan dari November 2017 sampai Mei 2018 itu kenaikan universal healthcare di Jakarta dari 73% naik ke 98%. Oh, oke. Dan 50% Kelihatan ya. dibiayai oleh APBD. Jadi Baik. betul-betul urusan kesehatan rakyat Jakarta itu udah nggak pusing lagi. Udah nggak pusing, itu level bicara Jakarta. toleransi. Nah, ini yang paling penting, bicara budaya. Budaya yang dibangun di DKI Jakarta oleh Mas Anies, satu adalah budaya guyup, budaya yang hidup bersama, rukun. Makanya di DKI Jakarta yang tadinya banyak wilayah-wilayah masyarakat nggak mau ada pembangunan gereja, misalnya. Ya. Itu Mas Anies datang bicara dengan warga, akhirnya warga nggak ada masalah kan. Oke. Dan kita banyak kegiatan-kegiatan yang tadinya nggak kepikiran bisa terjadi di Indonesia ini, Christmas Carol misalnya, dan nggak ada suara-suara sumbang bicara kristenisasi apa Oke. enggak, karena betul-betul dibuat budaya yang rukun, budaya guyup, Guyup, budaya yang cerdas, termasuk cara kampanye kami menggunakan desak Anies, itu kan nggak pakai model joget-joget. Tapi cara kampanye 2017 kan masih membekas loh di masyarakat loh. Yang mana nih? Kampanyenya siapa nih? Jadi kampanyenya pasangan Anies dengan Sandi. 2017 itu kalau kita menyadari kampanyenya Anies Baswedan nggak pernah seperti yang dituduhkan orang. Cobalah lihat rekam jejaknya. Kan antara yang difitnahkan dengan apa nyatanya itu sangat berbeda jauh. Dan kita bicara sudah ada kajian-kajian akademisnya ya. Level internasional bagaimana Anies Baswedan menang di DKI Jakarta bukan karena politisasi agama, tetapi karena didukung oleh rakyat miskin Oke. yang janjinya dicederai oleh pemimpin. Oke, Mas Indra. Sebelumnya. Saya mau ke Bang Viva. Bang Viva, tadi kalau dari 01 nampaknya sudah banyak pengalaman dan program-program yang dijalankan di DKI Jakarta akan dibawa ke level nasional. Kalau dari 02, apa saja nantinya? Kalau dari Pak Prabowo itu sudah termaktub di 8 Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program prioritas yang dipercepat, semuanya sudah ada dokumennya di KPU, dan seluruh tema-tema pada hari ini tentang kesejahteraan, kemudian tentang pendidikan, budaya, inklusi dan sebagainya itu semuanya sudah ada di visi misi. Yang pertama ya. Yang kedua, Pak Prabowo Gibran itu ingin mensosialisasikan ide, gagasan, program ke seluruh masyarakat Indonesia agar mereka mengetahui apa pilihan mereka, sudah tepat apa belum dengan ide, gagasan, dan program. Kalau di sela-sela ada gimmick itu hal yang biasa. Jangan kemudian gimmicknya... maksudnya joget-joget gemoy gitu? Jangan, kan seluruh pasangan... Debat ketiga kemarin nggak ada pasangan calon seluruhnya kan juga pasti ada gimmick lah. Ya, Cuman yang laku di masyarakat itu kan Pak Gemoy. Gitu. Jadi ya kayak gitu itu nggak usah
perdebatkan gitu Iya. loh. Itu kan aspirasi dari masyarakat netizen yang kemudian dia sangat reaktif dengan persoalan itu. Tapi menurut saya, mohon maaf Bang Viva, mungkin publik itu melihatnya bukan masalah gemoy atau tidak gemoy, joget dan tidak joget gitu. Karena dari beberapa kali debat ini, substansif, menyasar ke substansif ini Pak Prabowo ini dianggap ini kurang optimal. Begitu. Saya rasa dari perdebatan sebagai bagian dari model kampanye yang sudah diatur di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, seluruh substansi dari pasangan calon itu ada semuanya di visi misi. Hanya tinggal harapan pilihan-pilihan publik mungkin pengen narasi. disampaikan secara langsung. Pilihan-pilihan narasinya, pilihan-pilihan diksinya, kemudian pertanyaan dan jawaban, itu juga menjadi bagian penting dalam proses untuk mengembangkan visi dan gagasan yang sudah ada di program KPU itu. Intinya bahwa debat sebagai bagian dari model kampanye itu harus satu, dapat meningkatkan proses kesadaran politik masyarakat. Yang kedua, masyarakat mengetahui ide, gagasan, pemikiran dari seluruh pasangan calon, tentunya disertai dengan hal-hal yang lebih bagus, yang lebih atraktif, yang lebih intelektual, yang lebih menghormati terhadap seluruh pasangan calon. Tapi udah siap belum nanti ada nilai-nilai yang diberikan lagi kepada Pak Silahkan Prabowo? pasangan yang lain memberikan nilai kepada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo tidak akan memberikan nilai kepada pasangan calon yang lain. Tapi katanya kemarin cemas ya di hadapan masyarakat di mana ya waktu itu katanya khawatir jadi turun jadi 0 nanti nilai saya. Sebulan loh itu khawatir. Oh enggak ada khawatir. Bagaimana saya khawatir dari sisi hasil lembaga survei Pak Prabowo nomor 1 kok khawatir bagaimana? Gitu ya kan? Khawatirnya di mana? Jadi persoalan narasi, kemudian ketika bersinggungan, berinteraksi dengan masyarakat, itu kan ada canda-canda. Jangan dibuat baper dong. Ya kan? Biasa aja. Oh, Viva, tapi pada prinsipnya kalau di kubu 2 itu lebih mengedepankan soal visi misi tersebut begitu ya. Iya dong. Artinya kan kalau kita lihat berkaca ke Mas Indra Karismiaji tadi mengatakan tentu kan perlu ada semacam kayak contoh-contoh. Ibaratnya kalau Anies nanti seperti ini karena saat ini seperti ini. Kalau nanti saya gini karena saat ini seperti ini. Kalau Pak Prabowo tidak akan menggunakan cara seperti itu kah? Ya nanti dilihat. Misalnya soal pendidikan, Pak Prabowo kan juga konsen di pendidikan, meningkatkan kualitas Unhan, membuka politeknik di Atambua NTT, dan beberapa hal yang menjadi bagian dari tema debat ini juga sehari-hari sudah dilaksanakan oleh Membayangkan Pak Prabowo mungkin Pertama, nggak nanti malah mengatakan ya tapi kan Bapak kan dicopot sama Pak Presiden jadi menteri seperti itu. oh tidak akan begitulah. Kenapa tidak seperti itu? Ya itu kan masyarakat juga sudah tahu kan soal itu kan, dan kita akan menghindari prasangka-prasangka yang tidak baik lah, karena ini kan debat. Jadi nggak ada serangan-serangan personal ya nanti ya? Debat itu harus menyegarkan, harus mendinginkan suasana, apalagi sebentar lagi mau pencoblosan, ya kan? Ya, betul. Jadi ini bagian dari proses pendidikan politik rakyat, biarlah rakyat yang menilai gitu. Karena seluruh pasangan calon kan pasti jubirnya akan mengatakan kecap nomor 1. Nanti kita mau ke Mas BK. Mas BK tadi kan juga sudah dijelaskan masing-masing paslon ya. Cuma banyak juga kalangan yang menyatakan satu contoh aja isu yang nanti diangkat nanti malam, pendidikan. Banyak yang mengatakan ini nampaknya visi misi masing-masing paslon ini tidak menyasar dari permasalahan yang ada di pendidikan. Seperti angka putus sekolah yang tinggi, tingginya biaya pendidikan, gaji guru yang rendah. Apakah nanti itu bisa dijawab oleh 03? Tapi tahan dulu. Kita tahan dulu. Perbincangan saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita menyambung pertanyaan menggantung Mas BK. Tadi juga ada kritikan dari Mas Indra, kemudian juga apa yang diberikan nanti malam untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang dihadapi dengan tema yang relate juga pastinya. Ya, yang pertama ada 3 sebenarnya yang sudah disiapkan pasangan 03 gitu ya. Yang pertama, Mas Ganjar ini sudah teruji rekam jejaknya. Jadi anggota legislatif, jadi gubernur 2 periode dengan berbagai program yang jadi topik nanti malam. Kalau Jakarta tadi jualan tuh Mas BK. Iya, Jakarta jualan tadi. Jualan. Iya kan? Disabilitas, ramah dan itu sebenarnya juga dilakukan lebih baik di Jawa Tengah dibandingkan apa yang sebutkan dong contohnya. Misalnya begini. Ada akuarium dan lain-lain. Tapi nggak ada di sana. Jawa Tengah nggak dapat award. Ada internasional. Ada begini. Yang pertama misalnya program yang sangat merakyat, namanya Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Artinya apa? Itu Jateng bergembira
mengawasi orang yang hamil. Artinya ketika ada butuh bantuan orang-orang perempuan yang hamil, butuh ibu-ibu hamil, itu kemudian dibantu tetangganya, dibantu oleh layanan fasilitas kesehatan dan yang lain sebagainya. Pendidikan, ada SMK unggulan yang kemarin juga diakui Jokowi sebagai salah satu inovasi. Itu baru dua contoh, padahal banyak sekali yang akan disampaikan Mas Ganjar. Itu yang pertama berdasarkan rekam jejak. Yang kedua adalah Mas Ganjar ini sudah berkunjung dan Pak Mahfud sudah berkunjung ke 315 titik di seluruh Indonesia. Artinya apa? Itu menyerap apa saja sih aspirasi warga, apa sih kebutuhan disabilitas, kebutuhan perempuan, kebutuhan lansia, kebutuhan anak-anak sekolah, pendidikan tinggi dan yang lain sebagainya. Itu 315. Termasuk Jakarta, 315. Termasuk Jakarta, tentu saja. Jalan nggak tuh yang disampaikan tadi tuh? Apa? Ya katanya Jakarta sudah ramah disabilitas, sudah toleransi juga sudah baik. Kalau yang fakta-fakta itu kita juga harus mengapresiasi saya kira, karena ada perbaikan-perbaikan. Saya kira itu. Nah, yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya yang mungkin juga tidak dimiliki oleh pasangan yang lain adalah kerjasama antara Pak Mahfud dengan Mas Ganjar untuk bisa saling mengisi nih. Kira-kira pengalamannya Pak Mahfud apa sih? Pengetahuannya Pak Mahfud apa sebagai legislatif, sebagai mantan ketua MK, eksekutif juga pengalamannya di topik-topik itu apa? Jadi kami ini pasangan 03 ini seperti duit tunggal, saling mengisi itu. Dan nanti juga begitu. Jadi PD nanti 03 yang akan bersinar malam ini. Oh, bersinar cerang. Cerah. Enggak seperti kayak begini ini, mendung ini. Tapi nanti malam akan bersinar terang ini memanfaatkan situasi atau memang bersinar terang dari awal begitu. Kita ini pakai nanti kalau kalau pakai istilah bola ini kami sudah menyiapkan 3 taktik ini. Catenaccio ini grendel ini. Bertahan begitu. Kemudian tiki taka, otak-atik gol seperti debat ketiga atau yang terakhir ini. Total football. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah, nanti akan kita lihat begitu tiga taktik ini di debat nanti malam. Termasuk Anda akan menjadikan taktik juga nggak? Karena kalau kita melihat kan mungkin kalau di pasangan satu gitu ya, atau di kubu satu, ya kan pernah menjadi rival politik ya di DKI Jakarta, bahkan juga untuk kubu 2 juga rival politik dalam konteks saat ini begitu. Apakah ini juga akan menjadikan momen-momen tahun-tahun 2017 atau mungkin saat ini yang sedang terjadi begitu menjadikan satu bahan untuk melakukan entah itu pertanyaan yang sifatnya itu personal atau dan lain sebagainya? Saya kira begini, yang pertama Indonesia itu lebih dari Jakarta. Kita tidak boleh Jakarta sentris. Harus melihat dari Sabang Merauke yang mungkin juga permasalahannya jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit. Cuman kan Bang BK kan pernah di Komnas HAM dulu. Iya. Nah, apa yang terjadi di 2017 itu apakah selesai di Jakarta saja atau seluruh Indonesia saat itu? Tentu saja begini. Gempar pada saat itu. Kalau kita ngomong 2017 tentu saja ada dampak-dampaknya. Tapi saya yakin seluruh kepala daerah di Indonesia juga bekerja keras untuk mengatasi bagaimana segregasi politik berdasarkan misalnya soal latar belakang itu ya, agama, suku atau latar belakang sosial. Itu saya kira kita juga harus melangkah lebih maju dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga nanti malam ini Mas Ganjar akan menyiapkan data-data. Meskipun itu juga sebenarnya sudah disampaikan pada debat ketiga. Kami datanya akan lebih kuat. Kenapa? Supaya tidak dituduh kemudian menyerang personal. Padahal yang dituduh itu yang kalah debat itu ya karena nggak siap saja gitu. Ini kan advokatnya ini ya 02 ini kan nggak siap data begitu ya. Terus kemudian data-data yang disampaikan Mas Ganjar ini kan riset gitu. Yang itu bisa dibuka oleh misalnya global index. Oh, data nanti malam. Oh ya nanti malam dong. Keluarnya nanti malam. Nanti bisa jadi kisi-kisi nanti malam. Pokoknya data-data terkait kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial ada semua. Jadi memang tidak akan menyerang secara personal, tapi data itu yang akan dibawa nantinya. Kami akan berdasarkan data supaya tapi nanti kalau ada yang baper ya bukan. Supaya Pak Jokowi juga tidak baper ini gitu ya. Karena kemarin sudah menyampaikan debat terakhir harus substansi, visi misi gitu ya, tidak personal. Dan kami sepakat kami tidak pernah menyerang personal. Bang tapi Viva, data, gitu.
nanti nggak ada serangan personal. Tapi kalau baper ya kita nggak tahu. Tapi data-datanya disajikan nanti untuk memperkuat bahwa 03 tidak menyerang secara personal. Ya tidak ada baper dan tidak ada personal. Yang dikemukakan oleh Pak Prabowo itu kan visi, misi, gagasan yang ada sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai bagian dari visi misi resmi. Dan nanti soal pendidikan, kesejahteraan sosial, budaya, inklusi, dan sebagainya, nanti Pak Prabowo akan menjelaskan secara detail apa-apa yang akan menjadi bagian penting dalam proses untuk membangun Indonesia maju ke depan. Jadi karena ini adalah debat, maka masyarakat juga ingin tahu sebenarnya gagasan, ide, pemikirannya masing-masing pasangan calon itu seperti apa. Dan kita akan berusaha seperti Pak Prabowo, ya kita tidak akan menyerang personal. Kalau kemudian ada perbedaan data, ya kemudian bisa kita klarifikasi gitu kan. Jadi memang data itu penting. Yakin akan diklarifikasi nanti malam itu? Tergantung dari sumbernya. Dalam proses untuk klarifikasi, rasanya tidak akan mungkin dalam waktu 1 menit, 2 menit gitu. Karena gini, karena berlihat. Tapi begini, jangan sampai mengemukakan data, datanya kemudian menjadi multitafsir, ya kan? Contoh misalnya soal food estate, kan? Katanya tidak ada SK dari KLHK, itu kan sudah ada 2 kali. Itu disampaikan oleh? Misalnya seperti itu. Nah, misalnya kalau ada pengundulan hutan. Fakta yang sebenarnya itu kan tegakan pohon itu tidak layak untuk menjadi industri hutan, tidak bisa. Tapi Bang Viva, yang diinginkan masyarakat nantinya pas di debat 02 pun juga menyajikan data, tidak di forum lainnya begitu loh Bang? Oh iya, kita juga punya data dan kita sudah menyiapkan data. Kan program kita ini melanjutkan dan menyempurnakan. Kalau soal data kan pasti paten. Oke. Mas Indra udah senyum-senyum ketawa-ketawa gitu ya. Nih apakah Mas Indra nggak yakin kalau kubu 2 akan pakai data dan juga menjawab juga dengan data? Usai jeda, Mas Indra. Giliran Anda nih, saya potong. Sesaat lagi kita akan kembali. Oke, langsung saja kita ke Mas Indra. Nampaknya yang tadi sudah senyum-senyum saat mendengarkan Bang Viva menyatakan akan menyajikan data. Kenapa sih Bang? Anda nggak yakin akan ada data keluar nanti malam gitu? Enggak, harapan kami itu kalau bicara data ya pasti debat, jangan diajak ngopi di luar debat, apalagi bicara betul-betul di forum lain. Udah debat tuh, fokus di debat aja, bicara data di situ. Kalau datanya dianggap nggak pas ya didebatlah datanya kan gitu. Namanya juga debat kan gitu. Nah itu yang harapan kami ya. Nah bicara pasangan 01 sendiri ada hal yang sangat penting yang harus disampaikan. Selama ini bicara pendidikan, karena saya berulang-ulang pendidikan ya. Indonesia itu sudah dibiarkan menjadi pelanggar HAM dan pelanggar konstitusi selama puluhan tahun. Artikel 26 Deklarasi Hak Asasi Manusia itu mengatakan pendidikan itu adalah hak asasi. Pendidikan dasar harus diberikan untuk semua rakyat dan dibiayai oleh negara. Sampai hari ini Indonesia itu buat sekolah masih harus diseleksi. Dulu diseleksi berdasarkan nilai, sekarang diseleksi berdasarkan zona, ukuran, jarak. Tapi pada dasarnya problemnya adalah jumlah bangku yang kurang, jumlah sekolah yang kurang. Makanya kami akan membangun ribuan sekolah baru dengan pola seperti SD Inpres dulu, SMP Inpres, SMA Inpres, sehingga jumlah bangku dari kelas 1 sampai kelas 12 itu jumlahnya sama. Jadi semua orang punya kewajiban untuk sekolah dan kita akan memberikan wajib belajar 13 tahun dari prasekolah. Kalau tadi Anda kritik soal zona tadi, bukankah calon presiden Anda kan ada di lembaga kementerian tersebut kan begitu? Betul, makanya desainnya. Atau zona ini setelah menterinya berganti dari Pak Anies ke Pak Bahlil, ke Pak Muhadjir. Enggak, 2017. Itu zonasi diberlakukan 2017 pada saat Pak Muhadjir. Yang menurut Pak Anies tidak tepat? Bukan. Memang kalau kita bicara pendidikan publik itu harus pakai zona, kan kayak kelurahan. Ya kan? Kan nggak ada kelurahan itu saya mau bikin KTP di kelurahan favorit. Ya, nggak bisa. Tapi problemnya tidak disesuaikan dengan jumlah sekolah tadi. Itu problemnya. Jadi kita akan membangun sekolah yang jumlahnya
mencukupi semua anak Indonesia dan kita akan bekerja sama dengan sekolah swasta. Jadi DKI Jakarta juga begitu. Nah, dan semuanya tanpa pungutan. Sekarang ini memang Dananya dari mana kalau dari program-programnya nanti kan tanpa pungutan, tanpa ada dana yang dikeluarkan masyarakat untuk sekolah. Dari mana anggarannya? APBN? Loh, kalau kita bisa bikin IKN, kalau kita bisa ada yang mau ngasih makan siang gratis 450 triliun, gratisin sekolah ini penting kan gitu dan tanpa pungutan lagi ya. Sekarang itu banyak orang tua murid memang sekolahnya gratis nih di negeri. Tapi ada pungutan seragam 2,5 juta, ada study tour, ada segala macam. Ini nggak boleh lagi. Anies presiden itu nggak boleh lagi ada. Nggak boleh lagi ada. Jadi dari TK sampai kelas 12 itu akan disediakan tempat yang cukup, kerjasama dengan swasta juga. Di DKI itu namanya BPMS. Jadi anak sekolah di swasta, tapi SPP semua itu yang bayarin pemerintah. Dan itu artinya kembali rekam jejak ya, bukan janji. Udah ada nih dan kita akan eskalasi seluruh Indonesia. Bang Viva, Bang BK, saya ngelihat ya debatnya masih ntar malam loh. Tapi kok kayaknya bayangan-bayangan atraksi debat itu udah kelihatan nih pagi ini nih. Bang Viva sama Bang BK menyikapi yang tadi disampaikan nomor 1 bagaimana nih? Ya kan setiap pendukung, setiap jubir harus semangat membela. Ini bukan masalah semangat, konkret loh ini masalahnya tadi. Ya kalau konkret jelas Jawa Tengah kurang konkret apa? Tadi saya bilang soal SMK, gitu. SMK unggulan dan ini akan jadi percontohan di tingkat nasional. 0,1 sekolah gratis gitu. Sampai ya, tingkat 12. Anak saya juga sekolah di swasta, tapi juga saya yang bayar tetap itu kan repot. Jadi belum gratis. Itu apa? Yang... Berarti ikut 1 ya? Kenapa? Ikut 1 biar. Jalan ya 1. Itu ya. Kita tos dulu lah. itu belum gitu. Jadi Oke. saya kira yang di Jawa Tengah tidak kurang-kurang saya kira jadi contoh. Hanya kemudian begini juga kalau kita perbedaan antara DKI dan Jawa Tengah ini kan soal juga di Undang-Undang Otonomi Daerah. Bagaimana kemudian kewenangan di Provinsi Jawa Tengah beda dengan kewenangan yang ada di Jakarta. Misalnya soal pendidikan saja. SMA ke atas itu menjadi kewenangannya Pemprov. SMP, SD itu menjadi kewenangannya dari pemerintah kabupaten. Ini juga saya kira penting kalau ngomong pendidikan saja ya. Ini juga penting untuk bisa diperbaiki. Gitu. Kenapa? Ini banyak kasus. Misalnya begini, contoh ketika di Padang misalnya. Dulu sempat ada kewajiban untuk jilbab kepada siapapun begitu ya. Nah, saya itu waktu itu masih di Komnas begitu ya. Begitu turun di Pemprov tidak ada masalah gitu ya. Selesai gitu ya. Bahwa tidak ada lagi paksaan terhadap siapapun untuk mengekspresikan keagamanya. Tetapi ketika turun di pemerintah kabupaten ini masih sulit sekali. Nah, pada titik-titik ini, lubang-lubang ini yang akan diperbaiki. Itu baru dari contoh pendidikan saja. Ya, baik singkat saja Bang Viva. Ya, Prabowo Gibran akan terus meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan. Seorang manusia mencetak manusia yang unggul, yang kreatif, inovatif, beriman kepada Tuhan dan cinta tanah air. Jadi dalam perspektif teknisnya nanti apakah alokasi dari sekolah itu perlu ditingkatkan volumenya, terus bagaimana dengan sekolah yang sudah ada, apakah perlu ada ruang kelas baru atau renovasi, terus bagaimana dengan gurunya, apakah perlu untuk ditingkatkan tunjangannya dan gajinya. Jadi banyak perspektif menyangkut soal peningkatan kualitas pendidikan. Intinya kita akan bersikap lebih komprehensif lagi untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan bukan hanya persoalan teknis saja, tapi ini juga persoalan visi, persoalan gagasan, dan persoalan concern terhadap dunia pendidikan agar apa? Agar nanti manusia Indonesia bisa sehat, anak-anak didiknya bisa makan siang gratis dan minum susu gratis dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dia menjadi manusia yang unggul, yang kuat, yang sehat, dan nanti bisa meningkatkan sumber daya manusia Indonesia ke depan. Baik, kita nantikan bagaimana jalannya debat pamungkas nanti malam. Terima kasih banyak Mas Indra, Bang Viva. Sudah hadir dan memberikan spill-spill sedikit ya. Malam begitu ya. Ya kan, mau realnya bagaimana pemirsa? Simak TV One nanti malam. Ya? Dari sore sih sebetulnya. Dari sore udah ada. Oke, kita juga harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi lainnya. Tetap bersama kami.